Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas karunia Allah kita dipertemukan kembali dalam majelis yang penuh barokah. Semoga amal solih berupa hadirnya kita di majelis ilmu bisa melahirkan amal-amal solih lainnya. Kita beramal solih dalam bentuk ngaji memiliki keunikan dibandingkan amal solih yang lainnya, karena ketika kita mengaji, kita sedang beramal solih, maka di sana sangat mungkin kita mendapatkan motivasi saat ngaji, sehingga dengan termotivasi kita beramal di kemudian hari dengan amal-amal yang lebih banyak. Kemudian juga hadirnya kita di majelis ilmu dengan ngaji, kita akhirnya bersemangat untuk memperbaiki amal yang sudah kita lakukan. Jadi ada dua hal yang paling penting. Kita ingin menambah amal, artinya mungkin ada amalan yang sudah kita ilmui tapi belum diamalkan. Atau yang kedua, ada amalan yang sudah kita lakukan tapi belum tentu sudah benar 100%. Kalau kita merasa bahwa amal-amal kita ini sudah pasti benar, maka akhirnya kita kurang semangat untuk belajar. Ada satu ibrah yang kita ambil dari salah satu konten kreator yang sekarang hijrah, fokus belajar agama. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu yang namanya Mail Lee, ya tahu ya. Biasanya adegannya jadi preman gitu ya. Rambutnya gondrong dikepang gitu ya, pakai topi bundar gitu. Di adegan-adegan yang keras sebagai preman. Dalam sebuah wawancara beliau ditanya, apa yang menjadi sebab atau yang melatar belakangi Anda ingin belajar agama lebih serius, dengan bahasa kitanya hijrah gitu. Maka ceritanya adalah ketika mau makan bersama temannya, dia membaca doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Sebagaimana umumnya orang membaca doa tersebut. Lalu temannya menegur, Mas, tidak usah baca doa itu karena hadisnya dhaif. Rasulullah mengajarkan Samillah wakul biyaminika wakul mimma yalik. Bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat. Ini hadisnya sahih, baca bismillah saja. Maka akhirnya beliau membuka
referensi-referensi, mempelajari, menelusuri apa benar seperti itu, ternyata benar. Maka dia mengatakan, kalau saja cara makan saya masih salah, berarti cara ibadah saya yang lainnya lebih banyak kesalahannya. Berarti saya harus belajar. Kalau cara makan saja salah, apalagi yang lebih lama, lebih rumit dari itu. Nah, terkadang penyakit itu ada dalam diri kita. Wah, saya sudah ngaji 10 tahun, mosok saya salah. Saya sudah ngaji Quran hadis, pasti sudah 100% bener, swarga wis ngenteni. Jangan pernah kita merasa cukup. Kita katakan, saya sedang berupaya, berusaha sekuat tenaga, berpijak di atas kebenaran, sedang berusaha. Bukan saya sudah benar. Karena mungkin bisa jadi apa yang kita pahami dalam masalah akidah masih ada kesalahan di sana. Mungkin dalam tata cara ibadah, entah berapa persennya masih ada yang salah. Mungkin dalam bab muamalah kita masih melakukan sesuatu yang haram dan kita masih belum tahu ilmunya, ternyata termasuk riba misalkan. Nah, termasuk dalam bab adab, dalam bab akhlak. Karena pada faktanya banyak yang sudah berilmu tapi tidak menerapkan ilmunya dalam bab adab. Saya katakan bukan tidak tahu, tapi menerapkannya. Karena kalau tidak tahu, bagaimana dia akan beradab. Nah, ini salah satu poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kajian yang saya beri judul adab di atas ilmu dalam tanda tanya. Ya, kalau Bapak Ibu melihat flyer yang disebarkan Masjid Mujahidin, di situ ada tanda tanyanya. Sengaja saya kasih tanda tanya kepada pihak tamir, tolong dikasih tanda tanya supaya tidak salah paham. Karena kalau tanpa tanda tanya, sesuatu yang final, oh berarti adab itu di atas ilmu, begitu. Takutnya salah paham. Kalau masih tanda tanya, nah itu yang akan kita bahas. Kenapa kita angkat pembahasan seperti ini, Bapak Ibu jamaah sekalian? Pada hari ini, terutama di sosial media, di video-video pendek, banyak orang yang mengatakan bahwa adab di atas ilmu, tapi salah dalam memahami dan menerapkannya. Apa yang mereka pahami tentang kalimat ini, adab di atas ilmu, seolah-olah ilmu itu di bawah adab. Ya, kalau adab di atas ilmu, berarti ilmu itu di bawahnya adab. Sehingga ada asumsi bahwa percuma ngajinya dalam-dalam, ilmunya banyak, ngakunya Quran hadis, tapi itu semua masih rendah, lebih tinggi orang yang beradab walaupun tidak berilmu. Bayangkan Pak, yang diinginkan mayoritas dari para konten kreator, ya mungkin itu dari pemahaman masyarakat pada umumnya, yang penting orang itu beradab walaupun ilmunya sedikit. Karena kesalahpahaman dalam memahami bahwa adab di atas ilmu, berarti seolah-olah ilmu ini lebih rendah. Nah, ini kesalahpahaman Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena apa? Yang pasti seseorang itu bisa beradab karena ilmu. Apakah adab itu tiba-tiba muncul begitu saja? Wah, saya punya adab padahal gak pernah ngaji. Terus panjenengan tahu adab dari mana? Oh, dari orang tua. Nah, kalau dari orang tua berarti harus dicek dulu benar enggak menurut Islam. Ya. Karena kalau katanya orang, bahkan kalaupun katanya kebanyakan orang ini yang bagus, belum tentu menurut Islam bagus. Jadi harus ditimbang dengan dalil. Ya. Apapun yang akan kita lakukan, timbangannya adalah dalil. Bagus tidaknya, boleh tidaknya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka ini jadi barometer. Kalau ada orang tidak mau dalil,
dijelaskan masih ngeyel sampean niki mas titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Ya kita jawab, sampean dewe ya titik-titik sunnah, dalilnya gak jelas. Sama. Artinya apa? Bukan kita saling menghujat, tapi yang dikedepankan adalah apa? Ilmu. Kita mengatakan ini sunnah, ini bid'ah bukan atas nama pribadi, bukan katanya orang, tapi berdasarkan nas, dalil Al-Quran dan sunnah gitu. Nah, maka kalau ada orang mengatakan adab di atas ilmu, lalu yang dipahami bahwa percuma berilmu kalau tidak beradab, ya bisa jadi ya kalau orang itu berilmu tapi tidak mempraktekkan adab. Tapi kalau dianggap bahwa gak penting ilmu, sing penting beradab, terus dia tahu adab dari mana? Harusnya tidak seperti itu pemahamannya. Nah, jadi begini Bapak Ibu jamaah sekalian, bisa jadi ucapan tersebut itu muncul mengutip dari perkataan para ulama. Salah satunya yang saya kutip perkataan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, ta'allumul adabi qabla an tata'allamal ilma. Mempelajari adab itu didahulukan sebelum mempelajari ilmu yang lain. Mempelajari adab itu sebelum kamu mempelajari ilmu yang lain. Nah, di sini jelas kalimatnya ada diawali dengan kalimat ta'allum, itu belajar tentang ilmu adab didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain. Nah, kemudian ada perkataan dari para ulama yang lainnya, di antaranya Yusuf bin Al-Husain mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan punya adab kamu akan mudah memahami ilmu. Nanti kita sebutkan dulu beberapa perkataan. Kemudian perkataan Ibnul Mubarak, kita mengenal beliau seorang tabi'ut tabi'in, sahabat dekatnya Fudail bin Iyad, di mana Ibnul Mubarak ini adalah seorang pakar hadis dan menulis kitab yang sangat terkenal yaitu Kitabuz Zuhd. Dan beliau adalah seorang pengusaha kaya raya, sekaligus beliau seorang mujahid yang sulit cari tandingan ketika bertarung dengan beliau. Terkumpul berbagai kebaikan pada diri beliau. Beliau ulama besar, ilmunya sangat dalam, pakar hadis dan sangat mencintai ilmu. Kemudian beliau seorang pengusaha kaya raya dan beliau seorang mujahid yang sering terjun di medan perang. Maka beliau mengatakan, ta'allamnal adaba salasina ama wa ta'allamnal ilma ishrina. Kami dulu belajar tentang adab itu selama 30 tahun lamanya. Barulah setelah itu 20 tahun kami belajar tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Subhanallah, luar biasa Pak ya. Beliau seorang ulama besar mengatakan kami nih belajar adab, ilmu tentang adab itu 30 tahun. Di sini penting sekali Bapak Ibu jamaah sekalian mempelajari tentang adab. Ya. Saya sendiri belum khatam satu kitab saja belum ya, kitab Sahihul Adabil Mufrad. Apalagi ada syarahnya yang lebih tebal ya, sampai 3 jilid di rumah ada 1, 2, 3 tebal-tebal. Makanya para ulama dulu belajar tentang adab sampai 30 tahun, barulah 20 tahun kemudian belajar tentang ilmu. Satu lagi di antaranya perkataan Ibnu Sirin. Kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Mereka para ulama dulu mempelajari petunjuk berupa adab sebagaimana mereka menguasai ilmu. Nah, jadi begini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memutuskan untuk fokus ya belajar agama, maka
yang paling kita dahulukan tentunya adalah ilmun doruriyun, ilmu doruri. Secara bahasa darurat, artinya harus segera. Yang kita dahulukan adalah ilmu yang memang kita praktekkan dari sekarang dan setiap saat. Masalah tauhid ini pasti berkaitan dengan syahadatain, ini harus didahulukan. Pelajaran tentang sholat sekaligus yang menjadi syaratnya harus suci dari hadas besar, kecil, suci dari najis. Maka belajar tentang toharo dan sholat ini harus didahulukan, karena dipakai sesegera mungkin, bahkan sejak kecil kita sudah melaksanakannya. Maka bukan berarti kalau belajar adab terus nanti kalau sudah 30 tahun baru belajar sholat, terus selama 30 tahun sholatnya bagaimana? Tidak mungkin. Wah, katanya Ibnu Mubarak belajar adab saja itu 30 tahun, baru setelah itu belajar ilmu, termasuk ilmu tentang sholat, wudhu. Ini satu kesalahan. Jadi ilmu daruriyun, ilmu yang darurat yang memang kita butuhkan untuk dipraktekkan setiap saat, itu harus kita dahulukan. Makanya para ulama membagi dalam rukun rukun Islam saja. Maka mempelajari tauhid, syahadatain dengan sholat ini termasuk ilmu yang darurat. Sedangkan termasuk puasa ya. Jadi syahadat, sholat, puasa. Sedangkan zakat, seandainya orang belum mau bayar zakat, dalam arti belum kaya, belum mampu, dia tidak punya ilmunya, pada dasarnya tidak masalah. Tetapi lebih baik dipelajari, barangkali dalam waktu dekat kaya. Tapi sebenarnya beda dengan sholat, puasa, tentang syahadat, ini memang setiap orang harus. Sama juga dengan ilmu manasik haji, kita belum membayangkan entah kapan ya saya ibadah haji, daftar saja belum. Memang tidak disangka, mungkin bisa jadi tiba-tiba tahun depan berangkat bisa. Tapi pada dasarnya ketika seseorang itu belum berangkat ibadah haji atau belum punya gambaran saya kapan berangkat, pada asalnya ilmu tentang haji itu tidak darurat. Beda dengan tauhid, sholat, puasa yang memang kita butuhkan. Nah, jadi para ulama tentunya mendahulukan ilmu daruriyun, ilmu yang darurat ini, karena ini dipakai tiap hari, masalah tauhid, sholat, puasa dan lain-lain. Nah, maka ketika mereka ingin memutuskan, saya nanti ingin mengambil spesialisasi, fokus mempelajari tafsir. Oh, saya ingin di bidang hadis, saya ingin di bidang fikih misalkan ya. Saya ingin fokus di bab tazkiyatun nafas dan lain-lainnya. Maka sebelum memfokuskan diri tentang itu, mereka dahulukan ilmu tentang adab, supaya nanti menyerap ilmu-ilmu tadi itu mudah setelah punya adab. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kalau adab di atas ilmu berarti orang yang berilmu terendah dan orang yang beradab dianggap tidak masalah walaupun tidak punya ilmu. Maka pertanyaan, dari mana dia dapat ilmu tentang adab itu? Tapi intinya adalah kalau kita sudah mempelajari ilmu-ilmu yang darurat, yang urgent, yang penting dipraktekkan tiap hari, setelah itu pelajari adab. Kemudian barulah kita mau memfokuskan di bab apa, di bidang apa, supaya mendapatkan barokahnya ilmu dan mudah masuk ilmu ke dalam hati kita. Nah, ini maksud yang diinginkan dari kalimat ta'allumul adabi qabla an tata'allamal ilma. Belajar tentang adab itu lebih dahulu daripada belajar tentang ilmu. Nah, ilmu yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengulang kembali, kemarin secara sekilas sudah saya kaji bersama bapak-bapak di Mushola Al Anwar ya di Kenanten. Ini saya singgung sedikit tentang itu karena ada kaitannya dengan masalah adab. Nah, khususnya berkaitan tentang polemik ya yang terjadi antara para santri atau alumnus pondok pesantren yang berpolemik, bermasalah dengan salah satu TV nasional ya, sama Trans 7 lah gitu, saya sebut nama sudah tahu semua soal.
Gak tahu ini beritanya apa sudah selesai atau masih rame. Saya juga belum update. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui majelis ini pada dasarnya saya ingin menyampaikan nasihat kepada dua kubu, ya. Kepada dua kubu. Karena pada hari ini mungkin orang terpecah menjadi beberapa kubu. Ada yang pro santri, kiai dan pondok pesantren tertentu, ya, tidak semua pondok pesantren. Ada yang pro ke TV, ya. Kalau kita lihat di netizen itu, ada yang pro kepada yang demo, ada yang pro kepada yang didemo, ya kan, bahasanya gitulah. Tapi ada juga yang nggak mau tahu, nggak ngurus, itu urusanku, ya. Misalkan ada yang begitu mungkin, ya. Rame, bangga, terserah lah. Ya. Dan pada faktanya memang tidak melibatkan semua ormas atau semua kelompok dalam Islam. Sehingga yang demo pun sempat mempertanyakan, kok nggak melo? Sampai dia pondok, tapi kok nggak melo? Baik, nah maka sebenarnya masalah ini pada dasarnya kalau sama-sama mau melepaskan ego, ya, pada dasarnya masing-masing itu punya kesalahan, ya, dan juga masing-masing pada sisi lain ada benernya. Wah, gimana caranya ini membedakannya? Begini Bapak Ibu, saya posisikan bahwa yang demo ini yang berilmu, dari pondok, ya, posisinya yang berilmu, sedangkan yang di demo ini awam, gitu. Kalau dikelompokkan begitu. Nah, yang disampaikan yang awam ini, yang pertama yang disampaikan adalah fakta, bukan fitnah, fakta. Memang ada bukti-buktinya. Satu, ini benarnya di situ, ya. Itu fakta. Kalau fitnah itu kan nggak ada, dibuat diada-adakan, begitu kan? Ya. Tidak dilakukan, dituduh melakukan. Nah, ini kan ada faktanya, itu ada sisi benernya, kan itu fakta yang disampaikan. Cuman koreksinya memang narasi yang disampaikannya, kalau lihat sekilas, ya, narasinya, ya, memang sisi bahasa penyampaiannya ada unsur memang menghina. Yang saya lihat begitu. Dari gaya bahasanya itu loh. Ada unsur merendahkan. Tapi sekali lagi kita posisikan mereka orang yang awam. Sedangkan pihak pondok dan, ya, santri, alumni dan lain-lainnya itu adalah pihak yang notabene harusnya berilmu. Nah, maka di sisi yang demo, sisi kesalahannya adalah kenapa ketika ada orang awam yang menyebutkan fakta-fakta kemudian dilawan dengan emosi. Harusnya dengan ilmu juga dijelaskan kenapa begini. Kan enak disiarkan langsung di TV, wong kucing 2 TV, ya. Ayo Pak, sampaikan 2 TV, ya, ketemuan, tak jelas. No, kenapa di pondok saya itu melakukan ini alasannya. Barangkali sampean belum punya ilmunya karena belum pernah mondok. Saya yang sudah mondok tak jelas, no, gitu. Nah, harusnya begitu. Pinginnya begitu, pinginnya. Kayak barangkali mendengar ini nasihat dari saudara sesama muslim. Panjenengan yang punya pondok, yang mantan pondok atau masih mondok, itu orang-orang yang berilmu, beda dengan yang awam. Mereka yang nggak pernah tahu tentang pondok, jelaskan. Nah, sisi salahnya apa? Bukan jelaskan tapi ngancam digorok. Nah, itu kan tambah rumit. Apalagi merambat semua yang berbau trans, banyak yang didemo. Untungnya bukan Indosiar, saya khawatir kalau Indosiar nanti Indomaret di demo, Superindo di demo dan lain-lainnya. Nah, ini kan semakin melebar gitu. Ya, kita posisikan yang demo yang mengerti ilmu karena pondokan, yang ini awam. Nah, jelaskan sebagaimana idealnya orang-orang berilmu ketika berhadapan dengan orang awam, ya harus dirangkul, dijelaskan. Inilah maksudnya Mas. Nah, ini ada sebuah nasihat saja, bukan saya menghujat, saya nasihati saudara-saudara saya. Nah, namun sisi yang harus kita cermati juga adalah berkaitan dengan masalah adab.
Kalau tanda kutip adab yang ada di pondok pesantren ini kita harus rinci, harus kita pisahkan, tidak dipukul rata semuanya salah begitu, enggak. Harus kita rinci. Oh ini memang ada dasarnya, yang ini tidak ada. Nah ini namanya kita timbang dengan ilmu, dengan dalil baliknya. Kita jangan ikut-ikutan mencane pondok koyok ngono salah kabeh lah. Ini pertanggungjawabannya harus ada. Salah kabeh itu dasarnya apa? Kalau bener kabeh itu apa? Harus ada penjelasan. Terlebih Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini memang kita prihatin ya dengan banyaknya murid, santri yang kurang beradab, bahkan tidak beradab kepada gurunya. Fenomena yang lain di situ ada. Jadi memang kesenangannya setan adalah membuat Bani Adam itu meremehkan atau gulu berlebih-lebihan. Gimana caranya supaya orang itu meremehkan atau yang lainnya berlebih-lebihan? Setan nggak suka yang di tengah-tengah. Tengah-tengah dalam arti lurus dengan ilmu. Pada hari ini berapa banyak, bukan hanya santri, murid yang merendahkan gurunya, rokokan di depan gurunya, dihukum, ditempeleng, lapor polisi. Akhirnya gurunya apa? Males negur bapak, nulis. Setahunan masih bocor jarno kok daripada di penjara. Banyak murid-murid yang sekarang ini tidak tahu adab. Mungkin Abah Takim sebagai guru tahu, tapi murid beliau mungkin beradab semua, saya juga tidak tahu ya. Tapi banyak di tayangan-tayangan itu ya di depan guru nggak ada adabnya sama sekali. Direndahkan, ya Allah. Dan juga keilmuan tentang adab, ini saya tidak membahas tentang adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, tapi kepada antara murid dengan guru. Karena pada faktanya banyak orang yang meremehkan bab adab ini kepada para ulama, kepada guru-guru. Banyak yang meremehkan. Mungkin tidak tahu ilmunya atau sudah tahu tapi tidak mempraktekannya. Sedangkan di sisi lain ada yang berlebih-lebihan. Ya, nanti akan kita bahas, disebut meremehkan itu dari mana ukurannya, berlebih-lebihan dari mana. Kita mengatakan ini pendek dan ini panjang, pasti ada standarnya. Ya, karena kalau standarnya pribadi, menurut saya ini tuh pendek, tapi menurut jenengan belum tentu pendek, panjang itu, beda. Makanya ada standar baku di sini. Termasuk enak nggak enak ini standarnya relatif, harus ada standarnya. Saya heran pada Idul Fitri tahun kemarin ditawari salah satu teman, Ustadz, barangkali mau pulang kampung, saya ada mobil nganggur. Mobil apa? Expander, masih baru. Duh, saya agak ragu, mobilnya reman ya, kilometernya masih sedikit, takut beset. Baik, saya pinjem. Nah, setelah saya naiki ya lumayan nyaman, enak, namanya Expander, masih baru lagi Pak. Enak nang tol ya buat. Terus ketika di jalan telepon sama yang punya, kok sampean nggak digawe opo Expander ini? Kalau Ustadz, saya itu ya ke Jawa Tengah gak Expander, ku loro kabeh awakku. Kok megel, makanya saya kita ganti ya Innova terbaru yang hibrid itu ya. Astagfirullah. Nah, itulah ukuran ya. Kata saya, nyaman ya kira Expander ini. Masih baru lagi tahunnya, baru setahun. Tapi bagi orang lain loro kabeh awake. Nah, kan beda standarnya. Harus ada standar baku. Nah, kita mengatakan ini kurang beradab, ini berlebih-lebihan. Kan di situ ada standarnya. Kita timbang dengan dalil. Disinilah pentingnya ilmu, supaya kita tidak cepat menyimpulkan wiki wonge gak oleh, ini boleh. Maka standarnya adalah ilmu. Kita perhatikan beberapa hadis Nabi SAW. Beliau ketika menyampaikan bab tentang adab kepada guru, yang saya dapati, wallahu alam ya ini, tapi yang saya dapati dari beberapa sumber, termasuk saya mengajar kitab syarah Sahihil Adabil Mufrad tentang adab karya Imam Bukhari. Saya perhatikan adab-adab itu mayoritas secara global. Yang disampaikan Rasul itu tidak detail, harus begini, harus begitu, lebih global. Tapi dipraktekkan oleh para sahabat.
oleh para tabi'in, oleh tabi'ut tabi'in dan juga para ulama yang mempraktekkan. Kalau Rasulullah memberikan gambaran global, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari, beliau bersabda, ya, beliau mengatakan, min ijlalillahi ta'ala, yaitu ikrama syaibatal muslim. Di antara cara memuliakan Allah, ya, cara memuliakan Allah, min ikramillah atau min ijlalillah, min ikramillahi ta'ala. Di antara cara memuliakan Allah, caranya bagaimana? Yaitu ikramasy-syaibatal muslim, dengan cara menghormati seorang muslim yang sudah beruban. Kalau ada muslim yang sudah beruban, itu kita hormati, sama dengan menghormati Allah. Jadi yang punya uban jangan sedih, dapat tempat, bangga, alhamdulillah aku tuwek berarti ya dihormati. Nah, Rasulullah menyebutkan menghormati. Siapa lagi yang dihormati? Siapa yang ingin memuliakan Allah, muliakan seorang muslim yang beruban. Kemudian yang kedua, wa ikrama hamilil Quran, menghormati para hamilul Quran. Siapa hamilul Quran? Para hafiz, orang-orang yang hafal Quran, kita hormati. Orang-orang yang bagus bacaan Qurannya, ilmu Qurannya dalam, belajar tafsir, apalagi mengamalkan Al-Quran, ini punya tempat yang tinggi, punya hak, harus dihormati, dimuliakan. Jenengan punya anak ahli Quran, bangga dunia akhirat. Punya mantu ahli Quran, bangga dunia akhirat, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, kata Rasulullah, itu yang dimuliakan. Kalau ingin memuliakan Allah, yaitu dengan memuliakan ikrama sultanil muqsid, menghormati sultan, pemimpin, penguasa yang adil. Yang adil, ya, kalau yang zalim tetap mendengar taat, tapi yang disebutkan dihormati di situ yang muqsid, yang adil. Nah, ini contoh pelajaran adab yang poin nomor 2 tadi. Rasulullah mengatakan memuliakan hamilul Quran. Ini adalah bagian dari ulama. Hamilul Quran adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, terutama ilmu tentang Al-Quran. Disebutkan secara global, muliakan begitu saja. Dalam hadis yang lain disebutkan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Di sini maksudnya bukan kafir, ya, tapi maksudnya laisa bi ahli kamilina. Dalam satu penjelasan, bukan termasuk orang yang sempurna, maksudnya sempurna imannya, ada kekurangan dari imannya. Jadi bukan kata laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Kami di sini muslim, berarti kalau bukan muslim ya berarti kafir. Nah, bisa dicek dulu belakangnya bunyinya seperti apa dulu. Karena dalam hadis itu Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yujilli al-kabi atau kabirona. Siapa yang tidak memuliakan yang tua, itu bukan golongan kami. Ya. Wa yarham saghirona, yang tidak menyayangi yang muda, bukan golongan kami. Nah, yang ketiga, yang bukan golongan kami kata Rasulullah, itu lam ya'rif, ya, li ulama'ina haqqah, yang tidak mengetahui hak-hak para ulama kita. Nah, ini sifatnya global, hak-hak ulama yang harus dipenuhi bagaimana. Jadi banyak hadis-hadis senada yang mengajarkan adab kepada ulama, kepada orang berilmu, disebutkan Rasulullah secara global. Nah, lalu bagaimana contoh-contoh prakteknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kemarin sudah saya singgung sedikit di Masjid Mushola Al-Anwar. Saya ulang sekali lagi. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri,
ya, yang menjadi saksi adalah Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini. Tercantum dalam Sahih Bukhari. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna julusun fil masjid. Saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, bersama para sahabat. Jadi kami di sini para sahabat. Di saat kami sedang duduk-duduk di masjid, id kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina. Tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu duduk di hadapan kami. Duduk di sini, datang dan menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, faka'anna ala ru'usina tayru la yatakallamu ahadun minna. Maka saat Rasulullah berbicara menyampaikan ilmu, maka seolah-olah di atas kepala kami itu ada burungnya. Ini sebuah perumpamaan ya, bukan benar-benar burung-burung mencelok di kepalanya para sahabat, bukan. Maksudnya adalah saking diamnya para sahabat anteng, seandainya ada burung itu nggak merasa ketakutan, akan diam di atas kepala. Padahal burung itu hewan yang sangat sensitif, penakut. Kalau ada orang gerak sedikit itu terbang gitu ya. Ya, para pemburu burung itu sampai harus pakai baju apa itu ya, yang kamuflase seperti pohon ya. Kenapa? Karena baru gerak dikit aja udah terbang. Jadi kalau ada burung bertengger di atas kepala seseorang, itu burung liar ya, itu sesuatu yang sulit. Kecuali burung yang sudah dirawat sejak bayi ya. Itu pun tidak semua jenis burung ya. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri menggambarkan ketika Rasulullah berada di hadapan kami menyampaikan ilmu, maka seolah-olah di atas kepala kami itu seperti ada burungnya yang bertengger. Maksudnya la yatakallamu ahadun minna. Tidak ada satupun, ada ahadun ya, tidak ada satupun di antara kami yang berbicara. Ya, tidak ada satupun yang berbicara saat Rasulullah menyampaikan ilmu. Nah, ini contoh adab yang diterapkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita amalkan yang seperti ini? Kadang-kadang lalai ya. Kadang-kadang sedang menyampaikan ilmu ya, tiba-tiba si sing chatting asik guys. Kecuali kalau nyatet atau ngerekam ya. Tapi ini penting ya, monggo kalau penting nggak apa-apa. Tapi tidak sampai ya mengganggu ya, suasana belajar mengajar. Begitu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh berikutnya, ini antar sahabat Nabi. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang dalam ilmunya bahkan ahli tafsir nomor 1. Nomor 2 Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud saja ketika pernah berkhutbah menafsirkan di antara surat Al-Baqarah dan Al-Imran, ada ayat-ayat Al-Baqarah dan Al-Imran yang ditafsirkan oleh beliau dan disampaikan melalui khutbah, maka para sahabat mengatakan seandainya orang-orang Romawi dan Persia mendengarnya pasti mereka akan masuk Islam. Itu Ibnu Mas'ud, di atasnya lagi Ibnu Abbas. Beliau ulama ahli tafsir di kalangan sahabat, sekaligus beliau adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukannya tinggi. Maka pernah Ibnu Abbas ini menuntun atau memegang tali kendaraannya Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit naik kuda datang, dituntun oleh Ibnu Abbas. Jadi posisinya Ibnu Abbas di bawah, jalan kaki. Maka para sahabat yang lain bertanya, kenapa Anda lakukan ini? Karena tahunya sahabat ini kan Ibnu Abbas, keluarga Rasulullah, ulama. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hakaza amarona an naf'ala bi ulama'ina. Nah, inilah yang diperintahkan kepada kami
dalam rangka memperlakukan ulama kami. Jadi Zaid bin Thabit waktu itu oleh Ibnu Abbas dimuliakan ilmunya sampai Ibnu Abbas rela menuntun kendaraannya demi menghormati ulama. Nah, ini contoh adab yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita turun ke zamannya tabi'in. Bagaimana Sa'id ibn Musayyib, ulamanya tabi'in Madinah. Murid beliau mengatakan, Abdurrahman bin Harmalah mengatakan, "Makana insanun yajtari'u ala Sa'id ibn Musayyib yas'aluhu an syai'in hatta yasta'dzanahu kama yasta'dzanal amir." Ketika Sa'id ibn Musayyib itu menyampaikan ilmu, maka tidak ada seorang pun yang berani bertanya kecuali kalau sudah diizinkan. Ini contohnya adab dalam bermajelis ilmu. Ya, walaupun ada pertanyaan yang kadang-kadang memotong di tengah ceramah itu masih saya temui. Lagi serius, "Tat, mau nanya Tat." Gitu. Ada yang seperti itu. Ya, mungkin takut lupa, begitu saya berhusnuzon takut lupa daripada nanti sesi tanya jawab lupa, mending sekarang gitu. Akhirnya, nah tapi ini ilmunya bagaimana para tabi'in dulu ketika belajar itu sampai tidak berani nanya dulu sebelum diizinkan. Ya. Bagaimana murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i, Ar-Rabi bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i mengatakan, "Ma wallahi istara'tu an ashraba al-ma was-safi'iyu yanzuru ilayya haibatan lah." Demi Allah, saya tidak berani meminum air dalam keadaan guru saya Imam Syafi'i melihat saya waktu belajar. Walaupun boleh, panjenengan nggak apa-apa minum. Ya. Kan saya sama panjenengan bukan murid sama guru ya, teman. Jadi tidak masalah, boleh. Boleh, enggak apa-apa, benar. Ini serius Pak. Daripada ngantuk, lebih baik minum kopi daripada ngantuk. Tapi ini contoh saja dari muridnya Imam Syafi'i. Saya itu kalau ngaji sampai tidak berani minum. Kenapa? Haibatanlah, saya sungkan sama guru saya Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i sebagai guru besar waktu itu lalu merasa, wah saya kan ulama? Ketika beliau belajar kepada Imam Malik, beliau mengatakan, "Kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik safhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma'u waqa'aha." Kata Imam Syafi'i, dulu saya ketika belajar kepada Imam Malik, guru saya, ya, kalau saya ini membalikan kertas itu sangat pelan dan saya sungkan kalau ada suaranya. Kan butuh buka kitab atau nyatet, itu sampai pelan-pelan. Itu adabnya Imam Syafi'i kepada guru beliau. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini contoh-contoh saja, sedangkan dalam hadis Nabi itu disebutkan secara global. Ya. Nah, terakhir sebelum kita tutup, lalu bagaimana dengan adab para santri, murid-murid kepada gurunya dalam bentuk diantaranya cium tangan, kemudian cium kaki, apalagi Pak? Ngesot. Nah, baik ya, kita coba saya kutipkan sebuah hadis. Sudah Isya tapi saya minta waktu sedikit tambahan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hajar menyatakan sanadnya jayyid, bagus. Hadisnya dari riwayat Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah, "Ana Umar qama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala yadahu." Kata Jabir bin Abdullah, Umar itu pernah mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada hadis riwayat Tirmizi dan hadisnya hadis Hasan Sahih. Riwayat Safwan bin Asal, ada dua orang Yahudi yang konsultasi berkaitan dengan ayat tentang Nabi Musa.
Maksudnya, Muhammad tolong bacakan ayat-ayat tentang Nabi Musa dalam Quran, dibacakan oleh Rasulullah. Maka kedua Yahudi ini setelah mendapat jawaban dari Rasulullah, keduanya mencium tangan dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pertanyaan, cium tangan, cium kaki pernah terjadi di zaman Nabi dan Nabi membiarkan. Apakah itu khusus untuk Nabi? Ada satu lagi riwayat dari Usamah bin Syarik. Beliau mengatakan, ya, kumna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini sama dengan tadi. Ada hadis yang lain dari Ammar bin Abi Ammar. Pernah Zaid bin Thabit mengatakan kepada Ibnu Abbas, kebalikan yang tadi. Jadi Zaid bin Thabit mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya, berikan tangan Anda wahai Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas memberikan tangannya, maka Zaid bin Thabit mencium tangannya Ibnu Abbas. Ini antar sahabat Nabi. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan mencium tangan, ya, memang tidak semua ulama sepakat bahwa itu sunnah. Hanya sebagian ulama menyatakan itu sunnah, sebagiannya ada yang memakruhkan. Ya. Artinya di sini kita dapat wawasan bahwa ternyata ada hadisnya. Ambil jalan tengahnya, sebagian ulama mengatakan, walaupun sahabat Nabi itu pernah mencium tangan Rasulullah dan sahabat Zaid bin Thabit mencium tangannya Ibnu Abbas, tapi berdasarkan banyak hadis mereka tidak selalu melakukannya. Kan pernah dengan selalu itu beda ya Pak ya. Ya. Kalau kita perhatikan hadis yang tadi pertama, Rasulullah datang langsung duduk dan tidak ada penjelasan para sahabat royoan cium tangan Rasul, tidak. Dalam banyak hadis kita mengetahui Rasulullah datang duduk begitu saja. Kalau beliau khutbah langsung menuju mimbar khutbah ceramah, enggak satu masjid jamaah royoan gitu. Saya belum menemukan riwayat itu. Namun ada memang hadis-hadis seperti tadi, tapi tidak selalu Rasulullah mendapat perlakuan seperti itu. Makanya para ulama lain mengatakan ya fleksibel ya, yang menganggap sunnah silakan, ada hadisnya. Tapi yang memakruhkan jangan jadi kebiasaan seperti itu. Jadi amannya kalau memang tidak ya tidak masalah, tidak dicium tangannya. Tapi kalau ada yang cium tangan bisa jadi berdasarkan hadis ini. Nah, maka yang dilarang Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama ada dalam hadis yang lain adalah menghormati dengan cara berdiri, kecuali dalam rangka menyambut atau membukakan pintu. Kalau berdirinya seremonial, misalkan pembawa acara mengatakan, yang mulia memasuki ruangan, harap kepada hadirin untuk segera berdiri. Nah ini kan berdiri yang nggak ada manfaatnya, hanya penghormatan. Ini dilarang dalam Islam. Tapi kalau ada tamu, ulama datang, kita berdiri, dari duduk berdiri, kemudian kita bukakan pintu salaman, mengarahkan tempat duduknya, monggo silakan. Lalu bagaimana dengan ngesot? Karena yang saya tahu ngesot itu dilakukan oleh suster. Ya. Kita tidak mendapati dalam hadis ada perbuatan dari para sahabat ataupun para ulama yang lainnya. Saya belum tahu 100% apakah itu memang adat Jawa atau hanya sebagian dari kerajaan ya. Informasinya juga masih simpang siur. Yang pasti kalau dicari dalam hadis Nabi saya belum pernah menemukan. Barangkali ada yang tahu silakan. Ya. Namun secara sepintas ya beritanya adalah itu biasa dilakukan oleh rakyat atau mungkin pegawai di kerajaan ya, dan itu pun tidak di semua keraton ya, terutama di Keraton Mataram memang ada adat seperti itu, maju ngesot, mau pergi juga nggak boleh membelakangi, mundur ngesot ya. Ini setiap orang punya penilaian, tapi mayoritas orang memberi penilaian bahwa ini seperti perbudakan gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan oh ini memang haram gitu, kita butuh dalil untuk itu, tapi sepintas itu adalah budaya yang biasa diterapkan di keraton-keraton ya. Dan sepintas juga kalau kita perhatikan di situ benar-benar ya
ada ketimpangan yang sangat ekstrim ya antara yang dihormati sama yang menghormati, ekstrim sekali gitu. Nah, justru dikhawatirkan penghormatan yang berlebih-lebihan ini ya akhirnya memposisikan seseorang yang menghormati itu seperti budak, dan penghormatan itu hanya layak kepada yang sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi terkait ngesot tidak bisa menyampaikan dalilnya, tapi ini termasuk bentuk berlebih-lebihan. Kalau cium tangan silakan, masih ada perbedaan pendapat, itu pun juga ada hadisnya. Tetapi kalau sampai ngesot-ngesot seperti itu adalah budaya setempat, dan itu biasanya ada di kerajaan-kerajaan. Makanya ada ungkapan bahwa itu feodalisme, ya mungkin ada benarnya di satu sisi. Nah, jadi sederhana saja, kita muliakan para ulama, tapi jangan diremehkan, jangan juga berlebih-lebihan. Standar sebagaimana dulu para sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai Allah, nabi akhir zaman. Para sahabat sikapnya tidak seperti itu. Saya belum pernah menemukan riwayat sahabat ngesot-ngesot di hadapan Rasulullah. Barangkali ada yang tahu, monggo sampaikan. Yang cium tangan saja bukan selalu begitu. Hanya ada momen-momen di mana Rasulullah dicium tangannya. Riwayat tentang itu juga tidak selalu mengatakan selalu setiap datang Rasulullah lalu dicium tangannya, tidak. Apalagi sampai ngesot. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berupaya untuk menghormati guru-guru kita, para ulama kita, tanpa meremehkannya, tapi juga tanpa gulu berlebih-lebihan dalam menghormatinya. Demikian, semoga bermanfaat, semoga jadi nasihat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.